orang nggak akan menyampaikan keberatan kalau dia merasa penyampaian keberatan itu memberi dia posisi tidak aman. Hai Sobat GPS atau Sobat Ganesha, kita berjumpa lagi di podcast Ganesha. Tapi kali ini, maaf ya, suaranya tolong agak diturunin ya. Maaf ya, maaf. Kak Prima, udah di mana? Maafkan daku, bahwa diturunin lagi suaranya, volumenya. Enggak ya, Mas Surya ya. Tadi itu baru beneran. Baru beneran. Iya. Oke. Kali ini kursi panas ini tidak dengan Kak Prima, tapi dengan saya. Mohon dimaafkan nanti kalau saya agak yang kurang melenceng ke sini ke sini. Jadi kemarin kudeta itu betul-betul terjadi ya? Cadangan. Bisa saja terjadi. Tapi yang jelas tidak mengurangi rasa hormatnya Kak Prima ya. Ngapunten, saya lagi duduk di sini bersama dengan orang yang luar biasa. Di kanan saya ini adalah Kak Surya. Hampir banget. Maaf ya, jadi melengking ya. Iya. Iya biasa ya. Tadi pagi soalnya ada di lapangan, soalnya terus di ruangan ini jadi begini rasanya. Maafkan. Kok kayaknya kita ada yang beda ya? Oh iya. Kenapa kok teh? Ya, saya nggak suka kopi. Harusnya Karena kopi. hidup saya udah pahit, Bang. Begitu ya? Iya. Jadi pengen dimanisin gitu. Pantesan suaranya melengking kayak tadi. Oh gitu. Efek teh. Oke. Efek teh melengking. Saya suka boba malah. Oke. Tapi hari ini kita bukan ngomongin masalah boba, teh maupun kopi, itu adalah pilihan teman-teman. Tapi yang jelas, kalau kita ini syutingnya hari Minggu ya kan, besok itu biasanya itu sudah di hari Senin itu pasti yang namanya ada morning briefing. Waduh, pagi-pagi pasti ada tuh morning briefing ya. Nah, biasanya kalau di morning briefing ataupun rapat ataupun apapun itu, ya kan, kita itu ada yang namanya bibir rapat, ya. Saat bibir rapat itu, Mas Surya, ada yang bibir rapat, kemudian ada yang dipimpin saja, ada orangnya Mas Surya. Kamu mau tanya sama Surya, gitu. Udah nggak nanyain masalah buku-buku dan sebagainya, enggak. Tapi gimana caranya untuk teman-teman yang ada di rumah juga, kalau misalnya si pimpinan ini ya kan, si leader ini itu gimana caranya menggunakan komunikasinya bagaimana ya kan, biar bisa digunakan maksimal koleksi ini karyawannya. Emang ada masalah apa biasanya? Biasanya itu ya, ini pribadi ya ceritanya, pribadi ya. Ya. Kalau pimpinan saya ngomong itu kadang besok saya lupa. Oh, lupa. Terus apa lagi? Atau sok lupa. Sok lupa? Atau sok lupa atau memang dilupa-lupain. Oke. Gitu. Semoga saya tidak jadi pimpinan. Maafkan saudara. Gitu. Lupa. Biasanya lupa, dilupa-lupain atau kalau itu sudah dicatat loh ya. Di note sudah dicatat, tapi kadang biasanya lupa. Lupa, dilupa-lupain atau sok lupa. Emang waktu itu pimpinannya ngomong kayak apa? Pengen tahu dulu deh. Kira-kira gini. Besok, ya kan, kita bulan depan itu kan bulan puasa tuh. Bukan bulan puasa lagi kan? Bulan ini kan? Ya, bulannya gini. Oke. Atau bulan depan kita after lebaran akan ada beda program, kan? Yang perlu disiapkan tim itu adalah A, B, C, D, E, F, gitu. Ternyata nggak jalan persiapannya. Itu gimana ya teman-teman? Nggak jalan mungkin karena lupa ya. Yes. Terus bisa aja biasanya kalau di kantor-kantor di perusahaan itu ya karena banyak kesibukan ya, rutinitas akhirnya lupa. Overwhelmed. Ya bisa jadi. Yang jelas memang ada satu hal yang sering dipahami dan ini akar masalah. Banyak pimpinan menganggap kalau sudah menyampaikan pasti terjadi. Oke. Saya udah ngomong pasti terjadi. Padahal kan prosesnya nggak sesederhana itu. Saat pimpinan ngomong di rapat, itu diterima dulu. Diterima itu kan diolah. Di titik ini aja masih terjadi antara ngerti atau nggak ngerti.
Oke. Ya ini belum bicara kejadian terjadi di lapangan. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Ya. Ngerti pun ngerti 100% atau ngerti sebagian. Noise itu kan ya? Bisa jadi noise ya kan, mungkin ada suara-suara atau bahkan pemahaman orang yang terima memang mendorong untuk berbeda. Frame berpikirnya. Ya kayak gini aja misalnya. Mbak Lia, kalau saya sebut kucing, ya kepikiran di pikirannya hewan lucu, warnanya putih, ya apa lagi? Meong, kan? Meong gitu. Warnanya putih, lucu, ya. Yes. Padahal mungkin nggak waktu sebut kucing ada yang mikirnya kucing warna orange. Ada, bisa. Ya kan? Kucing oyen kan? Ada yang kucing warna hitam. Yes. Bayangkan kalau analogi kucing tadi di rapat, tolong carikan saya kucing. Masih beragam tuh ya? Beragam. Lalu orang mencari kucing warna orange. Padahal maksud bosnya adalah kucing warna putih. Nah, itu kan banyak kejadian. Bosnya ngomong tolong kerjaan A. Maksud bosnya A itu seperti apa? Yang diterima beda. Nah ini tadi poin ngerti nggak ngerti sebagian, ngerti yang lain. Nah setelah ngerti, ada poin dilaksanakan. Nah, dilaksanakan ini nyabang lagi. Ada yang dilaksanakan, ada yang dilaksanakan setengah, ada yang nggak dilaksanakan. Yang nggak dilaksanakan banyak lagi sebabnya. Sibuk, lupa. Jadi kompleks. Antara seorang pimpinan menyampaikan arahan dengan dilaksanakan terlalu kompleks. Itulah yang bikin akhirnya nggak terlaksana. Tapi perlu nggak sih dalam suatu ruang itu kayak gitu tuh ada pengawas juga yang akhirnya seolah-olah ya ini ya, yang udah nih kamu rutenya itu mau ke Surabaya loh, tiba-tiba ini kok ke sini, ini ada pengawas nih yang harus, kamu harus ke arah sini lagi nih. Nah, perlu kayak gitu Mbak? Biasanya pimpinan sendiri yang mengawasi atau pimpinan punya tim yang mengawasi. Oke, itu adalah hal yang berbeda soal mengawasi. Sekarang kita bicara konteks bagaimana pimpinan ini ngomong, ya kan? Contoh misalnya, kok bisa pimpinan ngomong, yang lain ngertinya beda-beda. Jangan-jangan pimpinan ini menggunakan bahasa yang tidak difahami. Oke, sebentar. Tidak bisa dipahami. Berarti kita bicara tentang komunikasi yang efektif. Oh, sangat. Nah, pengertian komunikasi efektif menurut Bu Suryati seperti apa? Komunikasi efektif adalah, tolong buku apa ya? Ini bukan buku. Tidak ada, ini bukan buku. Ini games. Ini game ya. Jadi kalau komunikasi efektif buat saya simpel. Komunikasi yang dipahami sesuai dengan harapan yang ngomong. Oke. Jadi kalau misalnya pimpinan nyuruh ngambil kucing, maksudnya kucing putih, lalu anak buahnya mengambil kucing putih sesuai spesifikasi yang diharapkan sang pimpinan, maka komunikasi efektif. Selain itu tidak efektif. Oke. Kucing. Alas. Kopi. Maaf loh. Saya tuh agak gatel ngeliat teh. Aduh, kenapa sih? Udah minum aja. Pasti pakai gula. Kayaknya nggak ada manis. Kan saya nggak minum manis. Yang pakai gula itu kolak. Kata kamus memang pensiun. Nggak terlalu nggak over. Oh iya. Oke. Kembali ke topik kucing. Gimana tadi kucingnya kemarin tadi? Akhirnya. Ya itu tadi, komunikasi efektif itu kalau hasilnya sama dengan yang diharapkan oleh yang menyampaikan. Oke. Berarti kan pimpinan pasti mengevaluasi, mikirin betul yang saya sampaikan ini bakal efektif apa enggak ya. Berapa banyak dari pimpinan-pimpinan yang mimpin rapat nggak mikirin itu karena merasa kalau saya ngomong pasti terjadi. Oke. Ini nggak salah ya? Ya itulah masalahnya. Oke. Itu masalahnya ya. Mas Agus itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Kalau nanti dikasih tanda tanya masalahnya seperti itu ya, jadi biar tahu gitu ya. Nggak apa-apa Budir. Tak jatuh itu piring. Kelihatan kan gambar apa ini? Enggak. Itu isinya Dures. Oke. Terus kalau misalnya gini Mas, dalam satu pimpinan kayak gitu rapat ya kan, kayak gitu. Terus otomatis kita juga perlu yang namanya teknik komunikasi yang baik. Seorang
leader itu tadi, ya kan? Dengan dia punya background masing-masing tadi. Kepalanya beda-beda, kepalanya beda-beda. Apalagi udah namanya background itu ya Bu, ini dari orang timur, orang barat, orang tengah, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Raya, ya kan? Otomatis itu juga akan mempengaruhi. Betul. Contoh misalnya orang Jawa ngomong ke orang Sunda, carikan gedang. Yang datang apa? Gedang saya bisa. Bisa. Tuh, ya. Bu Direktur orang Sunda ya. Orang Sunda apa? Pepaya, ya kan? Tolong carikan gedang. Datang bawa pepaya. Maksud tuh. Menurut orang Jawa Timur bisa. Yes. Oke. Berarti bayangkan tadi kalau misalnya peserta rapatnya punya background berbeda-beda. Yes. Benar kan? Benar. Yes. Lanjut. Terus gimana harusnya? Harusnya gimana? Soal pimpinan itu bahkan berarti dia tuh harus cerdas, terus harus dia tahu Sabang sampai Merauke gitu. Terus dia harus well prepared dan knowing everything gitu dong. Nah, makanya kalau misalnya kita dalam rapat itu penting untuk memberlakukan yang namanya komunikasi dua arah. Ya. Two-way communication. Two-way communication. Banyak orang merasa yang namanya public speaking, ngomong di depan umum itu ya semuanya kayak pidato, talk, speech, yang dimana kayak sholat Jumat nggak boleh ada dua arah, kayak khutbah. Padahal namanya kita public speaking, apapun namanya presentation segala macam, banyak yang memberi kesempatan kita untuk komunikasi dua arah. Termasuk diantaranya saat kita memimpin meeting. Dua arah itu kayak gini aja. Misalnya, saat kita sudah ngomong, kita nanya, teman-teman di sini ngerti? Mulai itu bengong. Kalau bengong, biasanya alamat nggak ngerti. Tapi jangan disalahin. Kita bilang aja, kayaknya pada nggak ngerti ya. Oke, kasih tahu saya nggak ngertinya di mana. Mereka akan menjelaskan, saya nggak ngerti bagian ini Pak. Oke, saya jelaskan ulang. Sehingga pemimpin rapat itu bukan kayak orangnya membacakan teks gitu. Tuntas arahan poin 1 sampai 10 gitu ya, sudah dibacakan semua lalu rapat selesai. Enggak. Jadi tadi nanya, ngerti nggak? Maknanya nggak ngerti. Ya, misalkan satu gitu, masih tanyain. Betul. Nah sekarang taruhlah timnya mengatakan ngerti, apakah kita langsung yakin yang dia pahami persis dengan kita pahami? Ya. Belum tentu kan? Dites. Cara ngetesnya adalah minta dia menjelaskan ulang. Ngerti Pak? Coba jelaskan ulang yang kamu pahami. Dia menjelaskan. Kadang-kadang udah benar, kadang-kadang enggak. Nah kalau enggak, itu jangan disalahin. Rapatnya. Yes, karena rapat itu bukan ajang nyari kesalahan dalam konteks ini ya. Betul. Ini kan bukan rapat evaluasi. Ini rapat memberi arahan. Yang penting bukan salah benar, yang penting mereka paham. Maka kalau misalnya mereka menjelaskan ulang, lalu ada yang kurang itu tutupin. Oh, kamu kurang di bagian ini. Kamu salah. Yang kamu pahami salah. Ya kan? Mestinya begini, begitu diperbaiki. Ditambahin. Dari situ mereka menambah pemahamannya, berkuranglah peluang-peluang untuk salah. Oke. Tapi ada kasus yang biasanya ada yang ini pribadi kayaknya. Curhat nih. Kok jadi yang curhat sih? Karena tadi itu terbagian biasanya gitu terbolim nih. Terbolim ya begitu. Biasanya kalau pemimpin gitu ya, bukan Anda lah ya, bukan. Beda lagi pimpinan yang lain gitu kan. Itu ada yang menyampaikan terus kita semua teman-teman gini-gini aja. Ini nggak tahu, ini maksudnya ngantuk atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Terus ada ini yang mau ditanyakan? Cukup. Setelah rapat kita buka forum lagi di luar. Apakah hal itu yang dinamakan sebuah pemimpin yang good or ya sampai macam? Kenapa kok waktu ditanya mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Manusia itu cenderung mencari keamanan. Setuju nggak? Yes. Zona nyaman. Zona nyaman. Betul. Orang yang mencari zona nyaman, menghindari zona tidak nyaman. Dan lebih dari itu, selain nyaman, manusia mencari aman. Yes, sepakat.
Kerja itu gitu ya, cari nyaman, cari aman, cari duit. Itu. Cari duit, iya benar sih. Benar, ngapain kerja nggak cari duit, Mas? Iya, kalau nggak ada duit nggak bisa bikin mic baru. Yes. Saya 3 kali mic-nya ganti lagi. Ya, rasa kaya. Amin. In-house di depan. Nah, maksudnya rasa aman itu bagaimana? Orang nggak akan menyampaikan keberatan kalau dia merasa penyampaian keberatan itu memberi dia posisi tidak aman. Contoh, misalnya, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kenapa? Dalam hati dia mengatakan, kalau saya nanya, ada. Tapi kalau saya nanya, nggak aman buat saya. Entah nanti malah dijelek-jelekin, di-downgrade, dituduh nggak merhatiin, kan kadang ada gitu. Yeah. Misalnya, saya nanya, loh kamu kok nggak merhatiin? Saya kan sudah ngomong yang tadi. Yeah. Dan orang kan akan menilai dari pengalaman masa lalu. Yeah. Jangan-jangan selama ini atasannya, si pimpinan begitu. Yeah. Maka merasa tidak aman. Jadi PR-nya, pimpinan mesti memberi perasaan aman untuk berpendapat di dalam meeting. Aman untuk menyampaikan apapun isi pikiran, keberatan, termasuk masukan, termasuk kritik. Karena kadang-kadang gini ya, ada situasi di mana anak buah itu lebih ngerti situasi lapangan. Betul. Iya kan? Nah. Dan informasi-informasi detail itu dibutuhkan oleh sang pimpinan untuk ambil keputusan. Benar. Tapi kalau misalnya menyampaikan situasi lapangan apa adanya yang tidak sempurna membuat dia nanti disalahkan, maka tidak akan disampaikan. Betul. Maka saat pimpinan itu ambil strategi akan salah keputusan karena informasi yang penting tidak tersampaikan. Karena dia akan menyampaikan pun dia juga akan merasa nggak nyaman, nggak aman. Iya, tidak aman. Jadi disalahin. Dan ini kan sebuah situasi yang buruk dalam kepemimpinan. Di bidang sosial toksik itu nggak sih? Ya, bahasa anak mungkin toksik. Saya punya pimpinan yang toksik. Ya, bisa, boleh. Makanya butuh healing kan ya. Habis rapat healing. Habis rapat healing lagi. Ya, hidupannya buat healing gitu aja ya. Oke. Terus menemukan pimpinan seperti itu terus apa yang harus kita lakukan? Wah, pertanyaan itu repot banget. Repot ya. Iya. Masalahnya gue dibayar juga dari dia. Gimana dong? Yang terpenting adalah kita kalau jadi pimpinan perhatikan betul untuk menciptakan perasaan aman. Sebenarnya nggak cuma di rapat kok. Public speaking, ngomong di depan umum itu di banyak forum, rasa aman itu butuh dihadirkan. Contoh misalnya ngajar. Kan ada pimpinan itu kadang-kadang ngajar, butuh public speaking, ngomong, ada proses presentasi. Di situ kan perlu ada rasa aman yang ditimbulkan, betul kan? Betul. Atau misalnya pimpinan itu pun memberikan rasa aman saat melakukan pidato. Yes. Kalau misalnya kita pidato atau ngasih sambutan, isinya nyerang A, nyerang B, dan orangnya ada di situ, nggak nyaman dong. Orang itu akan langsung keluar. Yes, walk out. Nggak nyaman di situ. Atau kalau dia nggak boleh walk out di situ, di luar dia akan membuat kudeta kecil. Dengan cara apa? Ngumpulin orang-orang, bilang buka lagi forum gini, buka forum kecil kan. Itulah yang akhirnya menyebabkan ada grup WhatsApp sendiri yang tidak ada bosnya. Yes. Karena mereka merasa tidak aman ngomong apapun di grup yang ada bosnya. Berarti kalau bosnya dong? Yang salah bosnya? Oh, tergantung kita sedang evaluasi siapa. Bu Direktur kok batuk ya? Perasaan Bu Direktur nggak batuk ya? Iya, artinya gini, kalau teman-teman di sini adalah pimpinan yang punya anak buah, ya jangan nyalain orang lain. Kita mesti introspeksi. Gimana kitanya, ya kan? Kita memimpin rapat itu tidak sekedar menyampaikan arahan, nggak cuma itu. Kita itu ingin ada yang terlaksana di lapangan. Ada efeknya. Maka penting untuk membangun situasi aman karena kita butuh data, butuh informasi, ya kan? Maka perlu juga bangun situasi dua arah. Kita tanya, ya, kita gali,
kita coba cek pemahaman mereka supaya satu pemahaman, supaya tidak ada yang berbeda. Oke. Itu penting. Meskipun setelah dilakukan seperti itu pun tugas tidak selesai. Iya. Begitu mereka di lapangan tetap ada fungsi kontrol. Betul. Nah itu nanti mungkin bahasan lain kalau mungkin podcast kita topiknya manajemen ya. Yes. Nah, itu yang jelas minimal saja si rapatnya itu. Situasinya buat rasa aman, lalu buat interaksi dua arah. Dan tadi ngomongkan dalam bahasa yang dipahami. Oke, begitu. Iya. Berarti ini ada pesan nggak buat pimpinan-pimpinan terkini, kekinian yang lagi ini? Ada tipsnya? Lagi ini tuh lagi apa? Yang lagi happening. Lagi happening. Yes. Saya itu kan itu leader-leader kayak gini. Nah, kalau misalkan situasi yang seperti itu nih, Mas Surya kira-kira ada tips nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Memimpin rapat ya. Biar suasana nyaman, aman seperti tadi. Oke. Dalam rapat, upayakan untuk egaliter. Oke, betul. Setara. Oh, setara. Tidak ada gap. Tidak ada gap. Oke. Kenapa? Bukan berarti menurunkan kehormatan, tapi kita juga butuh info dari peserta rapat yang lain. Kan kita ingin memberikan keputusan yang matang. Oke. Terus kedua, saat kita bicara, selalu pikirkan dalam benak kita, mereka paham nggak ya? Mereka paham nggak ya? Kalau dalam hati kita ada ragu, tanyakan aja. Jadi jangan maraton kayak ngabisin teks gitu. Siap. Ya, tanyain aja. Tadi aku ngomong gini, kalian ngerti nggak? Dites aja. Yang kalian pahami waktu saya ngomong tadi apa? Jadi egalitas. Kedua apa tadi lupa? Pahami ini. Ya, pikirkan selalu kira-kira mereka paham atau enggak yang disampaikan. Ada lagi berapa kali? 10? Masih ada 15. Oh, 15. Durasi. Dan yang ketiga, selalu termasuk tadi paham nggak itu gunakan bahasa mereka ya. Terus ketiga, dengan keegaliteran ya, dengan keegaliteran kita, bangunlah nuansa dua arah. Artinya pimpinan itu tidak hanya ngomong tapi juga mendengar. Not only speaking sebagai pimpinan juga harus menjadi listener, good listener. Ya, karena pembicara yang baik seringkali adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Ya, pembicara yang baik itu pendengar yang baik. Betul. Itu loh maksudnya. Yes, terima kasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, kalau gitu itu tadi tips untuk jadi leader rapat untuk esok hari ya kan, pas kalau besok itu biasanya di awal pekan ya, tapi ini postingnya belum tentu hari Minggu. Oh iya benar sih ya, anggap aja kalau nanti teman-teman nonton anggap aja hari Minggu. Oke, siap. Lanjut. Thank you so much Surya. Ya Allah, thank you dan syukran kehadiran. Bye, terima kasih. See you next time. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya bersama saya Lia Miss Kepo kali. Bye. Sesekali kita bisa bawa chat time gitu ya.